Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 September 2025 dengan judul Iman atau Ketakutan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita ikuti penjelasannya. Pria umumnya lebih baik dibandingkan wanita dalam tes matematika standar. Namun, dua psikolog, Diane Quinn dan Stephen Spencer, menemukan bahwa mereka dapat memengaruhi hasil hanya dengan mengubah ekspektasi. Setengah dari kelompok eksperimen diberitahu bahwa mereka akan mengikuti tes standar yang dirancang untuk mengukur kemampuan matematika mereka. Para wanita mendapat nilai 10 sementara laki-laki biasanya mendapat nilai 25. Tampaknya ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih pintar dalam matematika, bukan? Tetapi tunggu, separuh kelompok eksperimen lainnya diberitahu bahwa diberi tes tentang keadilan gender. Di dalamnya, kedua gender tersebut mendapat nilai yang sama-sama baiknya. Baik perempuan maupun laki-laki mendapat nilai 20. Dengan kata lain, para wanita melakukan lebih baik dan laki-laki lebih buruk. Apa yang membuat perbedaan? Harapan mereka secara rohani juga sebenarnya sama. Iman Anda menentukan hasil Anda. Jika Anda memiliki harapan dan mimpi, mungkin itu akan menjadi kenyataan. Namun jika Anda hidup dalam ketakutan, maka itulah yang terjadi mungkin akan seperti yang Ayub katakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat yang ke-25. Goliat, Rambo, dan Terminator bangsa Filistin menentang Israel untuk mengirimkan petarung terbaiknya untuk berduel dengannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-24. Mereka sudah dikalahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di medan perang. Namun Daud, meskipun lebih kecil dan kurang berpengalaman, percaya pada Tuhan. Dia membunuh raksasa itu dengan batu yang ditempatkan dengan baik dari katapel pengembalaannya. Apakah Goliat Anda? Apa yang Anda takutkan? Apakah itu adalah pekerjaan yang tidak pasti? Masalah keuangan? Apakah pernikahan Anda berantakan? Apakah Anda khawatir kehilangan sesuatu yang Anda hargai? Apakah itu adalah penyakit yang ditakuti? Terlepas dari apapun Goliat Anda, pesan Tuhan adalah berbalik kepada Tuhan.
Mintalah Dia untuk membantu Anda melihat masalah Anda melalui kacamata iman, melihat peluang dan hasil positif. Ketakutan menghancurkan dan melumpuhkan, iman memperdayakan dan membebaskan. Anda dapat menjadi lebih dari sekedar penakluk ketakutan Anda hari ini hanya dengan melakukan apa yang Yesus katakan bertahun-tahun yang lalu kepada Yairus, ayah dari gadis kecil yang telah meninggal. Jangan takut, percaya saja. Apakah Anda menghadapi Goliat? Hasil hidup Anda akan ditentukan oleh iman atau ketakutan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.